Kita akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini terjemahan semua, nanti kita jelaskan beberapa kata yang dianggap kata sulit di sini. Buat orang-orang fakir yang terpenjara di jalan Allah, yang tidak mampu melakukan perjalanan di muka bumi. Orang-orang tidak tahu menganggap mereka itu kaya karena mereka menjaga kehormatan dirinya. Engkau akan kenal mereka dari tanda-tanda mereka. Mereka tidak pernah mengemis, meminta bantuan kepada manusia dengan ilhafa, dengan mendesak-desak. Dan apa yang kamu infakkan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat-ayat sebelumnya itu berkaitan dengan infak, berkaitan dengan bersedekah. Pujian tentang orang yang bersedekah. Sebelum ayat-ayat ini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau engkau tampakkan sedekah itu bagus juga buat kamu. Jika kamu sembunyikan atau kamu berikan kepada fuqara, maka itu lebih baik bagi kamu. Allah akan hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bukan urusan kamu apakah kamu bisa memberi petunjuk kepada mereka. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan apa-apa yang kau infakkan berupa kebaikan itu untuk dirimu. Dan apa yang kau infakkan untuk mencari keridhaan Allah, maka apa yang kau infakkan berupa kebaikan, Allah akan penuhi pahalanya dan kalian tidak dizalimi. Ya, ayat sebelumnya bercerita tentang keutamaan bersedekah kepada fuqara. Setelah itu semua, kemudian Allah menyebutkan siapa itu fuqara yang dianjurkan sekali kita untuk membantu mereka. Makanya di sini tiba-tiba lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir. Kata Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dalam struktur kalimat ini ada yang hilang. Di dalam ilmu nahwu itu disebut mahdzuf, ada yang dibuang bagi orang-orang fakir. Katanya ini ada khobar dari mubtada yang dibuang. Lil fuqara itu maksudnya, kata Al-Fakhrur Razi di sini ada yang hilang, ada satu kata yang hilang, yaitu kata sodakoh kamu. Sodakotukum lil fuqara. Sodakoh kamu itu buat orang-orang yang fakir. Di sini ada beberapa kata. Kata yang pertama yang ingin kita bahas, alladzina uhsiru. Apa kata uhsiru? Ta'affuf. Apa yang dimaksud dengan ilhafa? Kata uhsiru dalam kamus itu berasal dari kata ahsara, yuhsiru, ihsaron, fahuwa muhsirun, itu isim fa'ilnya, wal maf'ulnya muhsarun. Ahsara dalam bahasa Arab, ahsara fulanan, itu artinya habasahu wa dayyaqa alaihi, yaitu menyempitkan dia. Habasahu, menahan dia, menyempitkan dia. Akhsarahul maradu, disempitkan dia atau ditahan dia
karena sakitnya. Jadi orang Arab menyebut kalau seseorang tidak bisa bepergian, mereka sebut ahsara maraduh, sakitnya itu menahan dia untuk tidak bisa bepergian. Jadi uhsiro tadi saya terjemahkan terpenjara atau terpuruk atau tertahan karena macam-macam hal. Dan orang ini orang fakir yang harus kita utamakan, kita bantu adalah orang yang alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang yang tertahan, terpuruk karena dia sudah wakafkan dirinya di jalan Allah. La yastati'una durbang fil ard. Dia tertahan ini karena dia berjuang di jalan Allah, sudah persembahkan dirinya untuk menegakkan agama Allah, sehingga la yastati'una durbang fil ard, sehingga dia tidak mampu lagi berkeliaran di muka bumi untuk mencari nafkah. Itu arti yang pertama. Yang kedua, dan sodakoh kalian itu harus dipersembahkan kepada orang-orang yang terpenjara, terpuruk, tertahan di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berkeliaran di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak mengenal mereka mengira bahwa mereka itu kaya. Minat ta'affuf. Nah, apa arti ta'affuf? Ya. Ta'affuf itu dari kata affa. Kita mengenal kata iffah. Iffah artinya kehormatan diri. Perempuan yang menjaga kesucian dirinya disebut afifah. Dia memiliki iffah. Dalam doa Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa 'alan nisa'i bil haya'i wal iffah. Iffah itu kehormatan diri, harga diri, kesucian diri. Balik lagi, ta'affuf itu artinya imtana'a amma la yahillu wa la yaliqu wa tajannubu sayyi'il qawli wal fi'li. Yang disebut ta'affuf, menjaga iffah itu ialah menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak halal atau hal-hal yang tidak layak baginya. Menjaga diri agar tidak menodai kehormatan dirinya. La yas'aluna an-nasa minat ta'affuf. Dia tidak meminta-minta kepada orang banyak karena dia ingin memelihara harga dirinya, kehormatan dirinya. Dalam bahasa Arab, iffah juga disebut wajah, sinonimnya. Artinya muka. Muka itu idiom daripada kehormatan diri. Kan dalam bahasa Indonesia juga menyelamatkan muka, artinya menyelamatkan kehormatan. Dalam bahasa Inggris juga saving face. Jadi menyelamatkan muka kita. Ta'affuf itu muka, kehormatan. Dalam bahasa filsafat dan tasawuf, ta'affuf itu artinya imtana'a bi ikhtiyarihi an irdai hajatin au ragbatin tabi'iyatin. Menahan diri dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Menahan diri dengan pilihannya sendiri untuk tidak memuaskan keperluan atau keinginan-keinginan basic need, tabi'iyah, yang alami. Misalnya dia menahan diri untuk tidak hidup mewah, untuk tidak memperoleh apa yang dia inginkan, hanya untuk menjaga kehormatan dia. Kata iffah umumnya hanya dinisbahkan kepada perempuan, kan? Karena perempuan yang paling sering diuji antara memenuhi keinginannya dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini filsafat iffah ini sekarang udah dihapus di dunia modern, khususnya buat perempuan. Karena lah, kamu jangan munafik. Kalau kamu pengen, saya tidak bisa memberikan contohnya. Kalau kamu pengen itu, bilang aja. Jangan munafik. Padahal itu bukan munafik, itu iffah.
itu menjaga kehormatan diri. Daripada memenuhi hawa nafsu, dia jaga kehormatan dirinya. Itu iffah. Rata-rata sekali lagi untuk perempuan, kata dalam doa kita, wa 'alan nisa'i bil haya'i wal iffah. Anugerahkanlah kepada perempuan itu rasa malu dan iffah. Itu dua-duanya bergabung itu. Kalau ada iffah, pasti dia memiliki rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, dia tidak iffah lagi. Sekali lagi itu biasanya dinisbahkan kepada perempuan. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, iffah juga untuk laki-laki. Misalnya ada 7 orang yang dijamin masuk surga. Ada 7 orang yang dilindungi Allah pada saat tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kecuali Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dia. Siapa itu yang dilindungi Allah? Itu disebut 7. Dan diantaranya itu warujulun, laki-laki. Da'athum ra'atun zatu malin, datu nasabin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki posisi tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dan memiliki kecantikan. Dia orang terhormat, terkemuka, orang kaya, zatu malin wa jamalin, yang memiliki harta dan kecantikan. Waqala, tapi laki-laki itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu laki-laki yang menjaga iffah. Ada orang juga yang nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang ayat ini. Siapa ini fuqara yang harus kita utamakan? Yaitu orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya daripada mengemis-emis atau meminta-minta kepada orang lain. Minat ta'affuf, itu arti ta'affuf. Ta'affuf artinya memiliki iffah atau berusaha melakukan iffah. Dalam bahasa Arab, ta'affuf itu dari kata, biasanya kalau wazannya itu ta'affuf, ta'allum misalnya, tahallum, itu artinya berusaha keras. Ilmu itu dari kata ilmu dibentuk kata ta'allum, artinya berusaha keras mencari ilmu atau artinya belajar. Dari kata hilm, yaitu sifat pemaaf, sifat santun pada orang lain. Dari kata hilm dibentuk kata tahallum, itu artinya berusaha keras, belajar, berlatih untuk memaafkan orang. Al-ilmu bita'allum, wal hilmu bitahallum, wal iffah bita'affuf. Ilmu itu dengan proses usaha untuk mencari ilmu, dan hati yang santun dan pemaaf itu karena berusaha untuk santun dan pemaaf. Bitahallum, dan iffah itu dengan ta'affuf. Itu penjelasan kata-kata. La yas'alunan nasa ilhafa. Al-hafa dari kata al-hafas sa'il. Kalau seorang peminta itu melakukan al-hafa, itu artinya orang yang meminta itu mendesak-desak, memaksakan kehendaknya, wa huwa mustaghnin anha, padahal dia sebetulnya tidak perlu begitu, tidak perlu untuk itu. Balik lagi kepada ayat itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan kata-kata kita bisa memperoleh penjelasan, memahami makna ini. Kata Al-Fakhr Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, sedekah itu untuk fuqara yang mempunyai 5 sifat yang disebutkan di sini. Itu harus kita dahulukan kalau memberi sedekah itu kepada fuqara yang memiliki 5 sifat ini. 1, alladzina ukhsiru fi sabilillah. Orang-orang yang terjebak, terpuruk atau tertahan di jalan Allah. Yang seluruh hidupnya dipersembahkan di jalan Allah. Orang yang disebutkan dalam Al-Quran, falaula nafarun minkum. Hendaknya ada sekelompok kecil di antara kamu yang tidak beredar di muka bumi ini untuk mencari nafkah. Tapi dia mempelajari agama, memahaminya, kemudian untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya, mengajarkan agama yang dipahaminya.
Ini orang yang pertama uhsiru fi sabilillah. Yang kedua, la yastati'una dorban fil ard. Karena kesibukannya di jalan Allah itu, mereka tidak sanggup mencari nafkah di bumi. Mereka tidak bisa jadi profesional. Mereka tidak bisa menjadi orang yang leluasa menggunakan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi mereka hidup sederhana. Yang ketiga, yahsabuhumul jahilu aghniaa. Kata Al-Fakhrur Razi, jahil di situ bukan artinya bodoh. Jahil di situ artinya tidak tahu. Orang-orang yang tidak tahu menganggapnya dia ini orang kaya. Minat ta'affuf, karena dia memelihara harga dirinya dan kehormatannya untuk tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Dia hadapi hidupnya, duka dan derita hidupnya dalam menegakkan agamanya di jalan Allah itu minat ta'affuf, karena ingin memelihara kehormatan dirinya. Yang keempat, ta'rifuhum bisimahum, tapi engkau kenal mereka, kesusahan mereka itu dari penampilan mereka. From their appearance. Sima itu tanda-tanda, alamat-alamat, indikator-indikator. Seperti simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu populer. Ada tanda-tanda keimanan dalam wajah mereka karena bekas sujud. Yang diartikan artinya sujudnya ditandai. Padahal itu kalau sujud itu menghitam bukan karena tanda sujud. Itu tanda digerus-gerus. Kita juga tanpa sujud kalau digerus-gerus ada tanda itu. Kalimat itu, ayat itu, simahum fi wujuhim, itu untuk hal-hal yang ada pancaran kehusuan, ketenangan batin, kelembutan terpancar dari wajahnya. Engkau kenal mereka dari tanda-tandanya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia dengan merendah-rendahkan dirinya. Kata Al-Fakhrur Razi, mereka itu perlu meminta kepada manusia bitalatuf, dengan kelembutan hati. Bitalatuf dengan kelembutan hati, dengan lemah lembut. Itu pun mereka lakukan karena terpaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin, infak kamu yang kamu berikan dengan kebaikan ini berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, Allah itu mengetahui. Balik lagi kepada asbabun nuzul, turunnya ayat ini. Mengapa Allah bercerita tentang fuqara yang terpenjara di jalan Allah? Hampir semua ahli tafsir berkata, nuzilat fi fuqara'il muhajirin. Jadi dahulu ketika Rasulullah pindah ke Madinah, orang-orang Mekah dan dari berbagai tempat pindah juga ikut kepada Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah mereka tidak punya tempat, tidak punya saudara, tidak punya kawan, tidak punya keluarga. Lalu berkumpullah di masjid, di sebuah beranda masjid yang seperti itu. Dalam bahasa Arabnya disebut sufah. Ada orang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari ahlus sufah. Orang yang tadinya tinggal di sufah. Sufah itu beranda masjid. Mereka itu tinggal. Jumlahnya ya sekitar 400 orang. Mereka disebut ashabus sufah. Lam yakun lahum mashkanun wala asyair bil Madinah. Mereka tidak punya kawan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya saudara, tinggal di Madinah. Kanu mulaziminal masajid. Mereka tinggal terus di masjid, mempelajari Al-Quran, puasa, dan kalau ada panggilan jihad, mereka yang paling dahulu ikut bersama Rasulullah. Saya ingin menegaskan ya, Nabi tidak mendirikan negara Islam. Apa ciri sebuah negara? Ada tentara, ada aparat. Nabi itu tidak punya aparat. Aparatnya semua sahabatnya. Jadi warga negara aja semua jadi aparat. Warga negara itu seperti ini ahlus sufah ini kalau ada panggilan jihad mereka berangkat.
wa yakhrujuna fi kulli ghazwah. Kata Ibnu Abbas, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala ashabis suffah fara'a faqrahum wa jaddahum tiba qulubuhum. Satu hari Rasulullah berhenti di hadapan ahlu suffah. Beliau itu Rasulullah itu saking sayangnya kepada ahlu suffah. Seringkali kalau beliau terima makanan itu dibagikan kepada ahlu suffah itu lebih dahulu. Dan beliau makan yang terakhir itu pun kalau ada sisanya. Yu'thiruna ala anfusihim walau bihim khasasa. Mereka dahulukan orang lain walaupun dirinya ada di dalam kesulitan. Abu Hurairah termasuk di antara ahlu suffah. Dia bercerita penderitaan dia. Aku itu karena lapar. Aku datang ke masjid dengan membawa perut yang lapar. Orang mengira aku gila. Padahal aku bukan gila, aku lapar. Itu termasuk ahlu suffah. Rasulullah bertemu dengan ahli suffah. Dan Rasulullah lihat kefakiran mereka, kemiskinan mereka, kesengsaraan mereka. Tapi juga kebaikan hati mereka. Lalu Rasulullah bersabda, absyiru ya ashabas suffah. Berbahagialah hei penghuni suffah. Faman lakiyani min ummati ala na'til ladzi antum alaihi radiyan bima fihi fa innahu min rifaqi. Siapa saja sesudah ini, kalau ada umatku yang menemui keadaan seperti keadaan kamu sambil dia ridho menerimanya, maka dia termasuk menjadi sahabatku. Kalau ada orang yang tinggal seperti itu, yang hidupnya itu sudah diwakafkan di jalan Allah, itu dia termasuk kepada sahabat-sahabatku. Kita akan bacakan beberapa hadis nanti tentang masalah. Masalah itu dalam bahasa Arab dua artinya. Satu, bertanya. Masalah itu pertanyaan lah, question. Satu lagi masalah itu artinya minta bantuan. Memang kadang-kadang dua makna itu bergandengan. Orang minta bantuan karena ada masalah. Atau orang karena ada masalah meminta bantuan. Jadi kata-katanya sebetulnya mirip. 5 sifat fuqara yang harus diutamakan menerima sedekah. Saya ulangi lagi yang tadi. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Buat orang yang tidak bekerja mencari nafkah karena sibuk menegakkan agama Allah. Di dalam salah satu kitab tafsir, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa meminta-minta itu hukumnya haram. Al-aslu fil mas'alah, jadi pokoknya dalam minta-minta itu haram kecuali kalau kita berada dalam keadaan darurat dan bahwa pertolongan itu sangat penting buat kita, baru dibolehkan. Tapi pada pokoknya itu tidak. Kenapa kita harus dahulukan kepada fuqara? Apa manfaat sedekah itu didahulukan kepada mereka? Karena dengan itu dihilangkan kefakiran mereka, dikuatkan hati mereka, dan dikuatkan Islam karena memperkuat mereka. Mereka sangat memerlukan bantuan, tapi tidak menampakkan kebutuhan mereka. Dari perjalanan saya ini ke konstituen, kita menemukan ada seorang bapak yang mewakafkan dirinya. Anak-anak miskin itu dia kumpulkan, dia sekolahkan. Padahal dia juga sebetulnya miskin. Dia berusaha keras untuk menolong orang-orang miskin itu. Sekolahkan, dipesantrenkan, tapi setelah itu dia kirim ke sekolah. Dikumpulkan anak-anak itu. Kiainya sendiri karena sibuknya ngurus mereka, tidak sempat meminta bantuan kepada siapapun. La yastati'una dorabang fil ard. Mereka termasuk alladzina ukhsiru fi sabilillah. Saya berikan bantuan kepada mereka karena insya Allah bantuan itu akan menghilangkan kefakiran mereka, menguatkan hati mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan itu. Karena memperkuat mereka maka Islam pun menjadi kuat. Pak Kiai itu mengajarnya lagi dengan tenang di situ itu. Mungkin orang lain mengiranya dia kaya.
Tapi dari tanda-tanda dalam tubuhnya juga kita lihat. La yas'alunan nasa ilhaf. Dia tidak pernah meminta-minta. Dia tidak pernah minta bantuan kepada saya. Itu saya juga baru tahu itu tuh. Katanya dia memang ada saudaranya juga yang menjamin hidup dia. Tugas kamu hanya untuk mengajar saja. Diberikan bantuan. Dan tentu saja dengan bantuan itu dia hidup sangat sederhana. Jadi lil fuqara cirinya yang pertama alladzina uhsiru fi sabilillah. Kepada fuqara seperti apa yang kita berikan bantuan? Kepada fuqara yang populer di televisi, yang mobilnya beberapa biji. Dari tanda-tandanya aja kita tahu bahwa dia bukan fuqara. Tapi kita berikan amplop yang lebih tebal. Kepada orang-orang yang betul-betul fuqara yang terpenjara di jalan Allah, malah kita ajarkan keikhlasan. Jadi saya pernah dulu di zaman saya fuqara, kalau sekarang saya tidak fuqara lagi. Saya termasuk yang membantu alladzina uhsiru fi sabilillah. Gelar fuqara itu bukan gelar yang buruk, itu gelar kebanggaan. Sehingga orang Arab itu menyebutkan dirinya itu al-faqir. Dan di India, khususnya di kalangan para sufi, al-faqir itu gelaran orang yang sudah memperoleh pencerahan. Mereka disebut fakir. Coba Anda buka kamus bahasa Inggris fakir. Fakir itu adalah orang, the one who has been spiritually enlightened. Orang yang secara spiritual sudah mendapat pencerahan. Nah, dulu saya memberikan pengajian di Universitas Brawijaya. Betul seorang mahasiswa. Biasa kan selalu ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin eksis. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, bukan karena ingin tahu, pertanyaannya itu untuk menghakimi ustadznya. Amin Rais dulu menyebutnya the selonong boy. Itu the selonong boy yang tiba-tiba datang ke pengajian lalu ngomong-ngomongnya itu supaya dirinya eksis aja. Ustadz, dahulu Rasulullah berdakwah dengan membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Sekarang, apakah ustadz juga berdakwah dengan membagikan harta ustadz kepada kami yang hadir di sini? Kalau ustadz meniru Rasulullah, nanti kalau ustadz dapat amplop katanya, bagikan kepada kami penonton. Lalu saya bilang, kalian berbicara seperti pecinta Islam. Tapi kalian berbicara sebetulnya untuk menghancurkan Islam. Bayangkan kalau orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah. Saya datang ke sini untuk berdakwah itu, saya tidak bisa mengembangkan karir saya mencari nafkah. Waktu itu saya sebagai dosen. Dan dosen itu hanya dapat gaji kecil dari dulu sampai sekarang. Lalu saya harus membiayai dakwah saya ke sana kemari, harus saya biayai sendiri. Setelah itu gaji dosen yang kecil itu harus dibagi-bagikan kepada Anda semua. Kalau sekarang mungkin mengatakan, saya belum pernah ketemu orang segila kalian. Yang mereka pergunakan kata ikhlas. Anda harus ikhlas. Padahal orang seperti saya waktu itu yang paling berhak memperoleh bantuan. Karena uhsiru fi sabilillah. Saya tidak bisa mengembangkan karir saya dan segalanya karena saya mewakafkan diri saya di jalan Allah. Ya, ciri yang kedua tadi, la yastati'una durbang fil ard. Mereka tidak dapat mencari nafkah karena mereka sudah mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan diri dalam mengajarkan kebenaran, membina masyarakat dalam kebaikan. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, ciri yang ketiga. Orang yang tidak tahu, yang tidak mengenal mereka, mengira mereka kaya karena mereka memelihara kesucian dirinya, menjaga marwahnya. Sekarang marwah itu rada populer. Menjaga marwahnya, mempertahankan kemuliaan dirinya. Marwah artinya kehormatan, dignity bahasa Inggrisnya. Menjaga kehormatan dirinya. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda di dalam dirinya seperti ciri yang keempat. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenali mereka, kenali kesengsaraan mereka dari tampak tanda-tanda kekurangan dan kefakiran mereka secara lahir pada jasadnya. Tubuhnya
kurus kering, walaupun kering tidak selalu menunjukkan sengsara. Tapi ada kering yang memang jelas-jelas menunjukkan sengsara. Keringnya saya itu nggak menunjukkan sengsara, malah menunjukkan tubuh yang sehat. Dari pakaiannya, dari rumahnya, dari keluarganya, dan sebagainya. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, yang mewakafkan dirinya di jalan Allah, dan mempertahankan kehidupan yang sederhana, hanya untuk menegakkan agama Allah, itu yang paling berhak memperoleh bantuan Anda. Dan yang kelima, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka sangat menghindari upaya meminta pertolongan, atau sekiranya mereka minta tolong, mereka memintanya dengan penuh kelembutan dan tidak pernah meminta dengan mendesakkan keinginannya. Dan itu yang kelima. Dan itu tanda-tanda yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Kita masuk tentang dalil-dalil mengenai tidak bolehnya kita meminta-minta karena menjaga marwah diri kita. Ini saya kutip, hadis ini tidak disebutkan Bukhari atau Muslimnya, karena ini saya kutip dari kitab Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Fakhrur Razi. La yaftahu ahadun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Kalau seseorang sudah membuka pintu meminta-minta, Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Makin sering kita minta-minta, Allah akan bukakan lebih banyak lagi pintu kefakiran. Wa may yastaghni, dan siapa yang merasa qanaah, merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, Allah akan mensucikan dia. Wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga iffahnya, Allah juga akan mengifahkan dia. La in ya'khudha ahadukum hablan yahtatibu fayabi'uhu bimuddin min tamarin khairun lahu min ayyas'alan nas. Ceritanya ini, hadis ini, ada seorang sahabat, kerjanya itu dia tandai kapan waktu makan Rasulullah, dan dia datang ke situ menunggui makannya Rasulullah sampai turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat memperingatkan sahabat itu. Dia sering mendatangi Nabi berulang-ulang hanya untuk meminta-minta kepada Nabi, sampai Nabi kasih nasihat sama dia, zur ghiban tazdad hubban, kata Nabi. Kalau kamu berkunjung kepada orang, berkunjunglah dengan interval waktu supaya menambah cinta. Kalau setiap hari datang tidak menambah cinta, nama jengkel. Udah datang lagi. Itu menambah jengkel. Kalau kamu ingin menambah cinta, zur ghiban tazdad hubban. Berkunjunglah dalam interval waktu. Jadi ada jarak. Karena supaya tambah cintanya. Tapi sahabat itu tetap aja datang meminta. Memang ada interval waktu, tapi interval waktunya pendek. Padahal yang dimaksud Nabi itu harus ada interval waktu yang agak jauh. Akhirnya Nabi berkata seperti ini. Kata Nabi, sekiranya kamu itu bawa satu tali, kemudian pergi ke hutan, ambil kayu bakar dan simpan di punggung kamu. Kemudian kamu jual. La in ya'khudha akhadukum hablan yahtatibu. Kalau dia bawa tali, kemudian cari kayu bakar, kemudian dia jual untuk satu mud kurma, itu lebih baik. Khairul lahu min ayyas'alanan nas. Lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia. Ini kata Auf bin Malik, ini dalam Sahih Muslim, juz kedua, halaman 721, nomor hadisnya 1043. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi tis'atun aw tamaniyatun aw sab'atun.
kami sedang berada bersama Rasulullah. Ada 9 orang, 8 orang, atau 7 orang lah kami berkumpul di depan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Ala tubaya'una Rasulullah?" Kenapa kamu tidak mau baiat kepada Rasulullah? Kami berkumpul gitu, tiba-tiba Rasulullah berkata, "Kenapa tidak mau baiat kepada Rasulullah?" Kebetulan katanya kami ini baru saja dibaiat oleh Nabi. Kata mereka, "Wa kunna fi hadisi ahdi bi bai'ah." Kami ini baru saja dibaiat, kok Nabi nanya gitu? Lalu katanya, "Qad bay'naka ya Rasulullah." Kami sudah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Nabi masih berkata, "Qad bay'naka ya Rasulullah." Kami sudah baiat ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah masih juga, "Ala tubay'una Rasulullah." Apakah kamu tidak mau berbaiat kepada Rasulullah? Akhirnya karena Rasul mendesak itu sampai 3 kali, katanya, "Fabasatna aidina." Kami julurkan tangan kami. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, fa'ala ma nubay'u?" Kami ini mau baiat lagi. Untuk apa kami harus berbaiat lagi? Jadi baiat biasanya bisa dibuat kapan saja baiat itu. Jadi bukan 1 kali baiat itu seperti kata kelompok-kelompok tersembunyi. Baiat itu bisa berkali-kali sebagai usaha untuk menjalankan perintah Nabi. Maka sahabat bertanya lagi, "Untuk apa ini kami harus membaiat kamu ya Rasulullah?" "Ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Supaya kamu tetap bertahan hanya menyembah Allah. Sedikit pun kamu jangan musyrik. Kemudian wa asarra kalimatan khafiyatan. Lalu Nabi berbisik dengan kalimat yang sangat perlahan-lahan. Yang tadi mungkin keras, tapi kemudian Nabi berbisik. Seakan-akan ingin menekankan bahwa yang dibisikkan ini sangat penting. Dan bahwa ini perintah rahasia yang khusus kepada sahabat-sahabat itu. Wala tas'alun nasa syai'a. Mulai hari ini, janganlah kamu meminta-minta kepada manusia. Mereka setia akhirnya kepada baiatnya. Biasa Nabi menyesuaikan pembicaraannya itu kepada watak orang itu. Seperti tadi, kerjanya meminta-minta, kalau kamu bawa kayu bakar. Mungkin ini juga termasuk yang kerjanya itu suka meminta-minta. Jadi mereka dibaiat supaya sejak ini kamu tidak bergantung kepada pertolongan orang lain. Kamu harus mandiri. Kata sahabat yang bercerita ini, "Faqad ra'aitu ba'da ulaikan nafari yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yatanawaluhu iya." Sejak itu katanya, aku melihat yang orang-orang dibaiat oleh Nabi itu tidak pernah lagi bergantung kepada orang lain, tidak pernah minta-minta lagi, sampai ada orang semeti cambuknya itu jatuh. Cambuknya jatuh, dia lihat ada orang di situ, dia turun dari kudanya, dia ambil sendiri. Ada orang yang mau mengambilkan, dia bilang nggak perlu, saya sudah baiat dengan Rasulullah. Ambil sendiri cambuknya, saking mandirinya dia. Dari Zubair bin Awam dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 455 dengan nomor hadis 1471. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sama sebetulnya hadis yang sama seperti tadi kepada salah seorang sahabat tadi itu yang tidak saya sebutkan namanya. Tapi ini nama sebenarnya, yaitu Zubair bin Awam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "La ya'khudha ahadukum hablah fayati bihizmatil khatabi ala zuhri fayabi'uha fayakfillahu biha wajha khairan lahu min ayas'alan nas a'tauhu wa umana'u." Dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya kamu itu mengambil tali kemudian membawa seonggok kayu bakar pada punggungnya, kemudian dia jual supaya dia memelihara kehormatan dirinya, itu lebih baik baginya daripada meminta kepada manusia apakah dia diberi atau tidak diberi." Dari Musnad Ahmad juz keempat
halaman 180. Man sa'ala wa indahu ma yughni. Barang siapa yang tetap meminta-minta padahal dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dia cukup sebenarnya tapi masih tetap juga minta karena kerakusannya. Saya punya pengalaman juga itu, bagi-bagi duit, waktu reses saya bagi-bagi uang. Itu ada yang datang beberapa orang. Pak Kiai tambah lagi ini. Dia minta tambah lagi. Atau pakai akal-akalan. Kosong Pak Kiai amplopnya. Dia perlihatkan amplop yang sudah kosong. Emang udah diambil duluan. Minta dimasukkan lagi. Nah, barang siapa yang tetap meminta-minta. Padahal kebutuhannya sudah dicukupi. Fa innama yastakthiru min nari jahannam. Dia sebetulnya mengumpulkan bara jahanam untuk dirinya. Setiap yang dia dapat itu lebih daripada apa yang dia perlukan, yastakthiru min nari jahannam. Lalu orang tanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan mencukupinya itu?" "Wa ma yughni ya Rasulullah? Ma yughdihi au yu'shihi." Yang cukup untuk makan pagi dan makan sore dia. Dia memenuhi kebutuhan makan pagi dan makan sore dia, itu sudah cukup. Sisanya itu kalian kalau minta-minta mengumpulkan bara jahanam. Terakhir, mengambil berkah dari ucapan Imam Ali dalam Ghurarul Hikam wa Durarul Kalim. As-su'alu yud'ifu lisanal mutakallim wa yuksiru qalbash syuja'il batali wa yuqiful khurral azizi mawqifal abadiz zalili wa yudhibu baha'al wajhi wa yamhaqur rizqa. Kata Ulil Absar Abdullah, saya menemukan bahwa hadis-hadis Ahlul Bait. Ulil Absar Abdullah nih, dicatat lagi, saya ulangi 3 kali. Ulil Absar Abdullah, Ulil Absar Abdullah, Ulil Absar Abdullah. Maksudnya bukan Syiah dia. Dan tidak pernah ngaji di Al-Munawwarah. Kalau ngaji di Al-Munawwarah itu disebut Syiah. Ia dia berkata, saya menemukan hadis-hadis Ahlul Bait itu lebih indah kata-katanya daripada hadis-hadis Ahlus Sunnah. Kalau saudara tersinggung dengan ucapan saya, itu kata Ulil. Itu satu. Dan kalau saudara masih juga tersinggung, sudah saya sebutkan kata Ulil, itu pasti karena saudara belum membaca hadis-hadis Ahlul Bait. Itu pastilah. Kalau belum baca, cuma kan keistimewaan bangsa Indonesia, belum tahu juga seakan-akan sok tahu. Memang itu Syiah itu sesat. Belum pernah ketemu satu makhluk pun yang namanya Syiah. Tapi dia sudah sebut Syiah, ditanya apa itu Syiah itu? Ya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada seorang berkata, jangan pilih Jokowi, Jokowi itu bohong, pembohong besar. Apa contohnya dia bohong? Ya nggak tahu. Nggak tahu aku. Nah kata akhir ini, mengemis-ngemis itu melemahkan lidah pembicara. Kalau kita ini sangat bergantung kepada seseorang, kepada pesan sponsor misalnya, lidah kita akan menjadi kaku. Akan menghancurkan hati para pahlawan yang pemberani, akan hancur hatinya. Dengan itu bertentangan dengan harga dirinya gitu. Wa yuqiful khurral aziza, dan akan memindahkan posisi seorang mulia yang merdeka. Wa mauqifal abdiz zalili, dia akan memindahkan posisi orang mulia menjadi hamba yang hina dina. Wa yudhibu baha'al wajhi, dia menghilangkan kehormatan diri. Tadi kita sebut wajah itu muka, dia akan menghilangkan kewibawa muka. Wa yudhibu baha'al wajhi wa yamhaqur rizqa, dan akan menghapuskan rezeki yang seharusnya datang kepada kita. Di tempat yang lain ditutup dengan sabda Nabi yang terkenal, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saudara-saudara, apakah orang yang dimaksud dalam ayat itu
sebagai kesimpulan, ada di antara kita, ada, cuma orang jahil saja yang tidak pernah, yang tidak mengenal. Tapi ada di antara kita orang-orang yang mewakafkan dirinya di jalan Allah, mengorbankan karirnya, mengorbankan posisinya hanya untuk berkhidmat di jalan Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawa negeri kita kepada keadilan, kedamaian dan kemakmuran. Kita doakan mudah-mudahan Allah melindungi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Seperti di dalam doa Al-Faraj, wa alal umara bil adli wasyafaqah, anugerahkan kepada para umara keadilan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Kita doakan juga orang-orang yang sakit di antara kita, kiranya Allah berkenan menyembuhkan mereka tanpa meninggalkan bekas-bekas yang berlanjut pada diri mereka. Kita doakan juga mudah-mudahan orang fakir diberikan qanaah, wa alal fuqara'i bil fadli wal qanaah. Semoga kepada kaum fuqara Allah anugerahkan kepadanya kenikmatannya dan diberikan rasa cukup terhadap hartanya. Buat orang-orang sakit mudah-mudahan disembuhkan, buat orang-orang yang belajar mudah-mudahan diberikan kesungguhan, buat orang-orang yang mendapat kesulitan mudah-mudahan diberi jalan keluar. Ala hadin niyya wa kulli niyatin sholihatin ziyadatan fi sarafin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wal a'immatit thayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tataba'uhas salawat.